Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbuat Sekarang Berhasil Nanti. Berbuat sekarang berhasil nanti. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami dipanggil menjadi orang-orang percaya adalah orang-orang yang berdoa secara aktif dan bukan berdoa secara pasif, beriman secara aktif dan bukan beriman secara pasif. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbuat sekarang berhasil nanti. Sebagai orang-orang percaya seringkali menjadikan iman sebagai alasan untuk menjadikan kita adalah orang-orang malas. Orang-orang yang tidak berbuat, orang-orang yang tidak bertindak. Sehingga kita menjadi pendoa-pendoa pasif. Kita hanya berlutut namun tidak bekerja, tidak berjuang, tidak berusaha. Kita hanya beriman namun menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang bekerja, lalu kita diam-diam saja. Bagian firman Tuhan yang saat ini kita pelajari dengan tema berbuat sekarang berhasil nanti. Orang yang beriman justru harus lebih keras daripada orang yang tidak beriman. Orang yang rajin berdoa harus lebih keras kerjanya daripada orang mungkin yang tidak berdoa. Karena doa dan beriman adalah perwujudannya menyerahkan seluruh proses daripada kerja keras kita kepada Tuhan untuk memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa usaha keras yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi beriman dan berdoa tidak identik dengan diam. Beriman dan berdoa tidak identik dengan tidak berpikir. Beriman dan berdoa tidak identik dengan tidak bekerja dan tidak berusaha. Justru orang yang beriman dan berdoa, dia akan bekerja lebih keras, berjuang lebih berat, melakukan segala sesuatu dengan lebih sungguh-sungguh, dengan seluruh daya yang kita miliki kita lakukan. Setelah itu kita menyerahkan kepada Allah segala usaha yang kita sudah lakukan, yang tidak sempurna, yang sudah kita kerjakan semaksimalnya. Setelah itu baru memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Sedangkan kita banyak bertemu dengan orang-orang percaya dengan ekstrim yang berbeda. Belum berdoa, belum berusaha. Lalu selama proses berdoa dan berusaha yang seharusnya dia lakukan, dia diam saja. Lalu cukup saja dengan doa, cukup saja dengan iman, lalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas mengajarkan dalam Yakobus 2:17, dengan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berbuat sekarang berhasil nanti. Apakah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu secara luar biasa, secara tiba-tiba? Bisa. Namun ingat, perjuangan daripada bangsa Israel untuk mencapai Kanaan, mereka harus berjuang dulu, berbuat dulu. Keliling-keliling dalam perjalanan di padang gurun, melewati berbagai macam kesulitan. Tatkala kesulitan sudah mepet dekat dengan mereka, mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Sekalipun mereka dengan sungut-sungut dan banyak memberontak kepada Allah. Namun mereka melakukan perjalanan iman itu. Perjalanan iman adalah dengan berbuat. Dengan melakukan tindakannya sama seperti Daud mengalahkan Goliat. Daud tidak berlutut lalu meminta terjadi keajaiban. Namun Daud berbuat sambil beriman. Dia melawan Goliat. Dia punya keahlian. Dia sudah bekerja. Dia sudah melakukan bagiannya. Bagaimana dia sudah menjadi seorang pribadi yang sudah terbiasa dan terlatih memakai umban, memakai tongkat.
untuk melawan binatang-binatang buas sebagai seorang penggembala domba. Dia sudah terlatih mengerjakan bagiannya. Setelah itu kemudian Daud baru berkata, "Engkau datang dengan tombak dan lembing dan perisai, namun aku datang di dalam nama Tuhan, Allah pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang aku sembah, dan Allah yang aku percayakan memberikan kemenangan untuk melawan engkau." Kurang lebih seperti demikian, sahabat seperjalanan. Sementara bangsa Israel yang lain semuanya di belakang. Dan saya percaya mereka berdoa. Saya percaya mereka beriman. Saya percaya mereka menyerahkan agar Tuhan menunjukkan mujizat. Namun mereka tidak berani. Mereka tidak berani bergerak ke medan perang melawan Goliat yang sudah menghina. Mereka tetap di tempat. Namun Daud tidak demikian. Dia berjalan ke depan. Dia mengerjakan bagiannya. Di dalam berjalan ke depan ada resiko dihadapi. Jangan-jangan Daudlah yang mati, dihajar, dibunuh, dipenggal mungkin kepalanya oleh Goliat. Namun Daud tidak takut. Daud mengerjakan bagiannya. Dia menghadapi Goliat dengan gagah perkasa. Dia tidak hanya beriman, dia tidak hanya berdoa, dia sudah melakukan bagiannya yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah itu dia menyerahkan kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, apakah kondisi dirimu saat sekarang? Apakah engkau sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu? Bekerjalah dengan baik. Apakah engkau seorang pegawai biasa yang baru belajar berbisnis? Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan memikirkan keberhasilan lalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apakah engkau yang sedang baru berumah tangga dan punya banyak persoalan dalam berumah tangga, mengurus anak, berhubungan dengan pasangan suami atau istri, dengan keluarga besar pihak pasangan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah? Maka lakukanlah bagianmu dengan sungguh-sungguh. Belajar banyak hal, belajar banyak keterampilan, karena mengelola rumah tangga membutuhkan banyak sekali keterampilan. Dan kalau engkau sedang menggeluti satu profesi dan tanggung jawab tertentu yang sahabat seperjalanan sekarang sedang lakukan, maka lakukanlah dengan setia. Bekerjalah dengan keras, berjuanglah seefektif mungkin, sebaik mungkin. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, lakukan dengan setia. Apapun yang sedang engkau kerjakan, sambil engkau melakukan yang terbaik, sambil engkau bekerja, sambil engkau berjuang dengan keras, engkau pun beriman, engkau pun berdoa. Dan percayalah, engkau akan menjadi Daud-Daud di masa kini. Kesulitan apapun, Goliat apapun yang ada di depan kehidupanmu atau saat ini sedang dihadapi, engkau akan memenangkan Goliat-Goliat tersebut. Karena mengapa? Karena engkau tidak hanya beriman, engkau tidak hanya berdoa, namun engkau berjuang, engkau bekerja dengan keras, engkau melakukan semua yang terbaik yang bisa engkau lakukan, dan Tuhan akan memberkati perjuanganmu, kerja kerasmu. Berjuang sekarang, bekerja keras sekarang, berbuat sekarang, maka Tuhan akan berikan keberhasilan di dalam proses waktu. Jangan meminta instan, jangan meminta sesuatu yang terlalu mudah, karena Tuhan mencintai orang-orang yang berjuang berusaha, juga orang-orang yang berdoa dan beriman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami ingin menjadi orang-orang percaya, berbuat sekarang, berhasil nanti. Sambil berbuat, sambil berjuang, sambil beriman dan berdoa, Tuhan akan menunjukkan keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, berbuat sekarang, berhasil nanti. Kerja keras, iman dan doa adalah sepaket berjalan bersama-sama. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.